Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ganjaran orang yang seperti ini, yaitu orang yang telah membuktikan ketakwaan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat murah hati, sifat dermawan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah Azza wa Jalla, yaitu kami Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kemudahan bagi dia jalan menuju kebahagiaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi orang yang dermawan, murah hati, baik, tidak kikir, tidak pelit, kepada jalan kebahagiaan. Allah arahkan orang ini kepada ataupun menuju kebahagiaan, kemudahan hidup, kebahagiaan hidup, kesenangan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ini sifat pertama yang Allah Subhanahu wa taala puji. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahasa Al-Qur'an begitu indah, ya, karena Allah yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala apa? Mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini, tanpa ada yang terluputkan dari keilmuan Allah, pandangan Allah Azza wa Jalla. Wa ahata kulla syai'in ilma. Sering kali ketika kita membaca Al-Quran, menerjemahkan ataupun memahami tafsiran ayat per ayat demi ayat, bahasa Al-Quran sering memberikan suatu faedah, memberikan suatu gaya bahasa yang indah, menjelaskan kebaikan dan keburukan dalam suatu redaksi, dalam suatu surat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu kebaikan dengan memberikan ganjaran atau memberikan janji-janji pahala besar, di waktu itu juga, di tempat itu juga, di satu surat itu juga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan larangan kebalikan dari perintah tadi. Jadi larangan kebalikan dari perintah di awal tadi. Jadi dari sisi lain Allah perintah, di sisi lain pula Allah Subhanahu wa taala larang dalam satu perkara yang sama. Ini kesempurnaan bahasa. Ini kesempurnaan makna. Ini kesempurnaan ilmu. Ketika Anda menasihati anak Anda misalkan dengan kebaikan-kebaikan, nak Anda, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, harus sukses, harus pintar, dan seterusnya, hanya sekedar mengarahkan kebaikan kepada anak ini. Itu saja yang Anda perintahkan kepada anak Anda. Mencukupkan untuk mengarahkan, membimbing anak Anda kepada sesuatu yang baik-baik saja. Memotivasi untuk melakukan suatu kebaikan. Maka di situ ada kecacatan. Ada sesuatu yang kurang yang harus Anda lengkapi. Apa itu? Anda harus berikan peringatan-peringatan. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, harus menjauhi ini, harus menjauhi itu. Sehingga dia betul-betul mawas diri, mana yang harus dia kejar, mana yang harus dia lakukan, dan mana yang harus dia tinggalkan dan harus dia jauhi. Dan banyak orang-orang yang, atau anak-anak yang mungkin sesuai harapan orang tuanya, yaitu atau nasihat orang tuanya harus seperti ini dan harus seperti itu, dan diraih oleh anak tersebut, misalkan juara 1 terus setiap tahunnya, setiap semesternya, tetapi di sisi lain dia melakukan suatu kemungkaran, misalkan melawan orang tuanya, tidak sholat, dan seterusnya, sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena orang tua hanya mengharapkan sesuatu yang baik-baik saja, tidak mengharapkan anak tersebut jauh dari keburukan. Di sini ada ketimpangan, ada kekurangan, kecacatan dalam mendidik. Maka Al-Quran adalah bahasa yang paling indah yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun orang, sepintar apapun orang tersebut, bisa mengalahkan gaya bahasa Al-Quran. Dan ini disepakati oleh para pakar bahasa Arab. Al-Quran adalah bahasa yang sangat-sangat indah.
Kita kembali kepada surat Al-Lail tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala tadi di awal menjelaskan apa? Pujian ya, pujian bagi mereka yang betul-betul bertakwa dengan merealisasikan kebaikan mereka, kemurahan hati mereka, kedermawanan mereka terhadap harta-harta mereka. Allah berikan ganjaran, memberikan kemudahan. Kemudian setelahnya Allah menjelaskan larangannya, kebalikan dari perintah tadi. Apa itu? Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang kikir, orang yang pelit. Ini orang beriman ketika membaca ayat ini, dia betul-betul bersemangat, betul-betul pikirannya betul-betul satu tujuan, satu fokus. Kalau dia sudah mengerjakan kebaikan, maka dia harus tinggalkan keburukan itu. Apa lawan kata dari kebaikan tadi? Yaitu orang-orang yang pelit, kikir. Tidak butuh akan janji-janji Allah. Tidak butuh akan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan di surganya kelak. Enggak butuh. Yang penting perutnya, keluarganya mendapatkan kenikmatan di dunia. Dia kikir, dia pelit, wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Maksudnya tidak butuh pertolongan Allah, kata para ulama atau tafsirannya. Wastaghna itu maksudnya ketika orang-orang kaya memiliki banyak harta benda, dia terkadang, dan ini sifat orang-orang kikir ya, sifat orang-orang kikir itu, orang-orang pelit itu tidak butuh pertolongan orang lain, tidak butuh apa? Pertolongan orang lain, karena dia merasa hebat, merasa tidak butuh pertolongan orang lain. Maksudnya dengan harta yang dia miliki dia bisa melakukan apapun. Dengan semua harta yang dia miliki dia bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Dan dia tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wastaghna. Jadi itu sudah satu hukum ya, satu hukum yang satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ketika orang itu pelit, kikir, dalam satu waktu keadaan dia secara otomatis masuk kepada perangkap syaitan yang kedua adalah sombong gitu ya. Sombong, tidak butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bisa dari segala-galanya, dari melakukan apapun. Dia bisa melakukan semuanya dengan harta yang dia miliki, dan inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an kaitannya dengan sifat kikirnya siapa? Qarun. Hartanya begitu sangat banyaknya. Emas, perak, dan semua harta benda perbendaharaan dunia dia miliki. Sampai-sampai ya, gedung yang berisi harta bendanya dikunci dengan kunci yang mana kunci tersebut harus digotong beberapa algojo terbuat dari emas. Begitu banyak harta yang dia miliki. Wa ma utituhu min ilmin indi. Semua yang aku miliki tadi itu semuanya karena kepintaranku dalam mencari harta benda, bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Ini apa? Hasil dari perbuatan di awal yang Allah jelaskan, yaitu dia kikir terhadap harta yang dia miliki. Secara otomatis orang yang pelit, kikir ya, bukan orang yang dermawan, dia betul-betul kadzdzaba bil husna, telah mendustakan pahala yang terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia tidak percaya akan kehidupan di surga, akan kenikmatan di surga, janji Allah Subhanahu wa taala yang begitu melimpah ruah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendustakan, tidak percaya. Kenapa? Dia mencukupkan harta yang dia miliki. Tidak yakin kalau ada kenikmatan setelah kenikmatan yang dia miliki. Apa hasilnya? Apa hukumannya? Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan,
fasanuyassiruhu lil usra. Allah mudahkan, tadi kan yang pertama Allah mudahkan kepada dia menuju kebahagiaan. Ini sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala lancarkan dia, mudahkan dia, arahkan dia kepada sesuatu yang sukar, susah, kesengsaraan. Dia akan merasakan kesedihan di dunia maupun di akhirat kelak. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat sedikit pun baginya apabila dia telah meninggal dunia, telah binasa. Maksudnya ketika dia meninggal dunia, ya sudah, hartanya tidak ada manfaat sedikit pun untuk mempengaruhi, memberikan manfaat kepada orang tersebut di kehidupan setelah kematian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jelas sekali ayat demi ayat yang kita bacakan dari awal kajian kita semuanya tegas menjelaskan akan pentingnya membuktikan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sedekah. Ketika kita tidak memiliki sifat dermawan, justru kikir pelit dari apa yang kita miliki, harta benda yang kita miliki walaupun sedikit, kita pelit, itu menunjukkan rendahnya, lemahnya keimanan kita, keyakinan kita terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ataupun bisa jadi kita seakan-akan tidak percaya kalau ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita seorang muslim, kita seorang muslimah yang melaksanakan kehidupan di dunia ini dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan, ataupun kita meninggalkan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka sepatutnya dan seharusnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk ataupun menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang murah hati, dermawan dalam menginfakkan, mensedekahkan harta yang kita miliki. Tak perlu banyak, tak perlu semua harta yang kita miliki kita sedekahkan, tapi sebagian kecil saja yang kita betul-betul berharap pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nilainya tidak seberapa. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dari sedekah yang kita sedekahkan betul-betul mempengaruhi keadaan kehidupan kita kelak pada hari kiamat. Dan itulah tingkatan-tingkatan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dari harta mereka. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.